92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Siko jare mi ilalang atingku tena maka aku leang gesoni moro tena jamung ba atimbo bala cui ni dasangku nakisi kala bui punna palen ni apa si tumpakang kanan tati laloki eroki pari pak mai andai hatiku andai nyawaku rikat teji anumpo ngasenatuku andai cintaku rikat teji adumpo ngasen. Jami ande ia lek bakaku kadaya rikate sampangi serete apa jari ruai kate tunji eroku padang kaki aku palaki bageri hati ke buta dia laloki barang parikana. Andai hatiku, andai nyawaku rikat teji anumpo ngasenatuku andai cintaku rikat teji adongko ngasen. Andai nyawaku rikat teji anumpo ngasenatuku andai cintaku rikat teji adongko ngasen. Andai hatiku andai nyawaku rikat teji anumpo ngasen. Cintaku rikat teji adongko ngasen. Rikat teji adongko ngasen.
Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi menyapa sahabat budaya tak di edisi hari ini. Hari Jumat tanggal 17 Januari 2025. Iya, sahabat budaya, seperti biasa saya Dewi Satriani akan hadir di program acara yaitu obrolan seni budaya. Nah, seni budaya kali ini alhamdulillah sudah ada narasumber kita hadir di studio. Ada Ketua Permabudi Makassar, ya, Ketua Panitia Permabudi Japa Joka Cap Gomeh 2025, ada Ibu Susana S.E. Langsung aja kita menyapa beliau. Ibu Susana, selamat siang. Selamat siang Ibu. Iya, Pak Dewi aja ya Bu ya. Oh iya. Oke, kali ini di program acara obrolan seni budaya kita akan membahas terkait dengan Imlek, merayakan keberagaman dan inklusivitas ya. Oke, dan tentunya perayaan Imlek ini sebagai ajang untuk mempromosikan toleransi, persatuan dan keberagaman budaya ya, serta kaitannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Bisa kita jelaskan seberapa pentingnya ini perayaan Imlek ini sebagai ajang untuk mempromosikan toleransi persatuan ini? Silakan Ibu Susana. Baik Ibu, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh pendengar RRI Pro 2 dimanapun Pro Anda 4 Ibu Pro izin. 4. Pro 4 ya. Oke, jadi untuk khusus mengenai Imlek ya. Mengapa penting merayakan Imlek ini? Iya. Kalau bagi kami sebenarnya adalah Imlek ini adalah momentum untuk sama-sama membangun semangat kebersamaan, kekeluargaan, membangun lagi tali silaturahmi. Jadi sebenarnya Imlek ini tuh maknanya cukup banyak gitu. Dengan itu juga sebenarnya kan jadi banyak efek baik untuk diri kita maupun keluarga kita, sekitar kita. Inilah kenapa perlu kita bisa melestarikan nilai-nilai khususnya perayaan Imlek ini, Bu. Seperti itu. Oke, Bu, ini pengalaman dan kontribusi ini bisa dijelaskan ini dalam melestarikan budaya Tionghoa di Makassar seperti apa nih, Bu? Ya, jadi kalau saya sendiri, kita ini sekarang di Permabudi, ngomong-ngomong Permabudi itu adalah Persatuan Umat Buddha Indonesia. Iya. Gitu. Jadi saya sendiri kebetulan dipercaya untuk menjadi ketua Permabudi di Kota Makassar. Tahun ini kita, bukan hanya tahun ini, tapi dari udah tahun-tahun sebelumnya kita selalu rutin melaksanakan perayaan Imlek tuh bentuknya khususnya untuk Cap Gomenya ya. Jadi kita nanti akan melaksanakan Japa Joka Cap Gome. Kenapa kita melaksanakan ini? Sebenarnya karena kita ingin berbagi suasana momentum Imlek kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Kota Makassar. Sehingga euforia, kegembiraan dalam hal perayaan Imlek itu bisa dirasakan setiap masyarakat. Makanya kita bikinlah acara pasar malam, kuliner, barongsai dan sebagainya. Itu kira-kira kapan itu, Bu? Nah, untuk tahun ini kita akan adakan di 8 dan 9 Februari, hari Sabtu dan Minggu. Letaknya di Jalan Sulawesi, sepanjang Jalan Sulawesi. Sepanjang Jalan Sulawesi. Betul. Berarti ini butuh pengamanan juga gitu ya, Bu ya? Iya, betul sekali. Oke. Nah, kira-kira nih filosofi di balik perayaan Imlek. Apa makna filosofis di balik perayaan Imlek ini? Bagaimana nilai-nilai seperti keluarga, keberuntungan, dan harmoni tercermin dalam perayaan ini, Bu? Oke, jadi perayaan Imlek ini kan seperti Imlek itu artinya adalah penanggalan bulan gitu. Jadi kalau sebenarnya kalau dulu di Tiongkok gitu, mereka merayakan ini tuh sebagai pergantian musim dari musim dingin ke musim semi gitu. Ini dirayakan karena dia seperti pergantian dari orang yang tadinya mesti di rumah terus karena dingin nih, terus kemudian jadi musim semi di mana tanaman bisa tumbuh dan sebagainya subur. Jadi mereka merayakan suasana ini dengan penuh kegembiraan, seperti itu. Nah, ada juga nih cerita ya, katanya dulu nih ada yang namanya Nien, Bu. Jadi kalau dulu Nien itu Nien. Nien. Apa itu Nien, Bu? Nien itu kayak
makhluk yang mungkin menyerupai setan gitu, yang menakut-nakuti masyarakat pada saat itu, yang selalu hadir di akhir tahun menuju awal tahun gitu. Jadi ceritanya makhluk ini tuh datang untuk menakut-nakutin orang, masyarakat di satu desa pada saat itu. Jadi mereka tuh khawatir gitu. Terus akhirnya adalah kayak, kan dulu kan ada kayak penasehat gitu kan. Nah, ditanyalah ke penasehatnya, gimana nih supaya kita bisa melewati akhir tahun masuk awal tahun ini dengan baik gitu. Nah, penasehatnya bilanglah waktu itu, jadi nih kita harus sama-sama bersatu mengusir setan ini ceritanya gitu. Jadi dengan menggunakan alat pukul, menimbulkan bunyi-bunyian gitu. Makanya kenapa pada saat pukul itu alat pukulnya seperti apa nih, Bu? tambur dulu kan nggak ada sih, tapi mereka membunyikan suara gitu yang kencang gitu. Makanya kenapa ada tambur, ada petasan gitu. Terus memakai baju merah sebagai lambang keberanian. Oh iya gitu. Benar. Jadilah sampai sekarang tuh yang namanya perayaan Imlek selalu dirayakan dengan memakai baju warna merah. Kenapa tidak pakai baju warna? Apakah warna hitam, kuning atau warna apa? Jadi khusus merah saja, Budi. Iya, jadi menyala merah itu melambangkan kegembiraan, keberanian, semangat gitu. Sehingga setan itu tadinya akhirnya jadi takut karena mendengarkan suara-suara ini dan warna merah yang cerah itu gitu. Ternyata setan takut dengan warna cerah gitu ya? Iya. Mungkin tapi dia memang demennya itu yang gelap-gelap ya. Seperti itu, benar-benar. Dan peran Imlek ini dalam menjaga identitas budaya. Ini bagaimana perayaan Imlek berkontribusi dalam menjaga kelangsungan budaya Tionghoa di Indonesia, khususnya ini di Makassar ini, Bu? Ya, tentunya ya. Untuk bisa melestarikan kan salah satu caranya adalah dengan terus mempertahankan, melaksanakan. Gitu. Jadi di masing-masing keluarga, khususnya warga Tionghoa, tentu dengan melaksanakan ini kita melestarikan. Nah, bagi kami sendiri di Permabudi, nah salah satunya adalah dengan pelaksanaan Japa Joka Cap Gome ini, kita juga ikut melestarikan nilai-nilai baik dari budaya Tionghoa, dari khususnya dari perayaan Imlek ini. Seperti kebersamaan, menjalin tali silaturahmi dalam harmonis, yang pada saat acara Japa Joka itu kan semua masyarakat bisa ikut nimbrung di situ, bergembira, merasakan euforia perayaan Imlek kan. Jadi nggak ada perbedaan sama sekali di situ. Semua sama-sama duduklah di situ. Kadang-kadang karena terlalu padatnya gitu ya, makan sambil berdiri, sambil ngobrol juga. Semuanya semuanya gembira gitu, happy aja gitu. Wah, luar biasa. Tapi saya penasaran ini, pasar malam yang nanti diadakan ini itu biasanya menjual khusus memang produk dari Tionghoa atau mungkin secara umum, ya, seperti apa ini? Nah, ini uniknya kalau perayaan Cap Gome di Makassar, karena ini dari namanya kita bisa lihat Japa Joka Cap Gome. Jadi dari namanya aja ini ada unsur budaya Bugis, Makassar dan Tionghoa gitu kan. Artinya dari pelaksanaan event ini semuanya tuh berbaur di situ, khususnya peserta UMKM. Jadi peserta di perayaan pasar malam ini paling pertama adalah pemberdayaan UMKM sebenarnya. Nah, itu luar biasa kan? Dan akan ada sekitar setiap tahun ya, sekitar 150 UMKM yang bergabung di kemeriahan di Japa Joka Cap Gome. Dan semuanya biasanya kita melaksanakannya hanya 1 hari. Itu aja dari pagi sampai tengah malam itu padatnya luar biasa. Gitu. Nah, kali ini kita bikinlah 2 hari. 2 hari, 8 dan 9 Februari. Betul. Tapi gratis Ji masuk ini di pasar malamnya? Gratis dong. Kukira saya bayar Ki masuk. Gratis, milik semua orang. Milik semua orang. Betul. Ya. Pokoknya umum. Kalau mungkin penasaran Ki datang bikin saja di Jalan Sulawesi, Bu. Betul. Seperti itu. Tanggal 8-9. Tanggal 8-9. Itu dari pagi sampai malam. Iya, acaranya akan berlangsung dari pagi sampai tengah malam. Sampai tengah malam. Kalau kita di RRI cepat Jiki sampai. Jadi biar ke jam berapa datang, didapat juga. Oke, nah ini
bagaimana ini yang sejarah perayaan Cap Gomeh di Makassar? Bagaimana sejarah perayaan Cap Gomeh ini dan apa saja tradisi unik yang berkembang di Makassar ini? Nah gini, Japajoka Cap Gomeh itu awalnya memang kita mulai dari tahun sekitar 2004, Iya. 20 tahun yang lalu pada saat masih pemerintahan Bapak Wali Kota Amiruddin. Nah saat itu tuh yang menjadi inisiator adalah Bapak Yonggris. Pak Yonggris yang udah ada di studio, alhamdulillah ya. Jadi dia adalah bersama dengan tokoh-tokoh Tionghoa pada saat itu sama-sama berinisiatif untuk merayakan malam Cap Gomeh gitu. Jadi biasanya kan memang teman-teman keluarga-keluarga Tionghoa itu di malam Cap Gomeh itu memang mereka beberapa berkunjung ke kelenteng untuk melakukan sembahyang seperti itu. Iya. Nah, jadi melihat juga dari kota-kota lain gitu, dibikinlah pasar malam awalnya. Hanya pasar malam aja yang pokoknya yang penting ada kuliner gitu. Iya. Nah, ternyata melihat perkembangannya dari tahun ke tahun, ini mendapatkan respon positif yang luar biasa dari masyarakat gitu. Malah sempat dibuat setiap minggu dulu menjadi kia-kia di Jalan Bali waktu itu. Iya. Karena sebenarnya melihat dari orang merasa sayang ini Japajoka bikinnya cuma 1 kali 1 tahun. Iya gitu. benar. Iya gitu, jadilah dibikin di situ gitu. Tetapi sebenarnya itu pada saat sebelum COVID sih. Ya kan? Lalu berkembang ke sini, pasar malam dirasa cukup mendapatkan respon yang positif, dibuatlah lebih wah dengan nama Japajoka Cap Gomeh. Oh iya. Yang mengusung kolaborasi budaya sebenarnya. Jadi di situ ada bukan hanya budaya Tionghoa, tetapi bagaimana di situ juga akan ada tarian dari tarian Bugis. Oh, begitu ya. Ada juga tarian Makassar dan sebagainya keren. seperti itu. Jadi ini terus sampai hari ini masih tetap bertahan, setiap tahun kita bikin kecuali waktu COVID. Seperti itu. Berarti ini sudah bertahun-tahun Mi ya. Ya kira-kira 20 tahun kurang lebih. Wih, 20 tahun. Kalau 20 tahun yang lalu saya masih sekolah. Jadi kalau ini anak-anak sekarang udah gadis nih sudah ceritanya. gadis. Benar. Jadi tradisi-tradisi unik yang berkembang di Makassar dalam kegiatan ini, tradisi seperti apa ini? Nah, uniknya adalah bahwa meskipun kita melihat bahwa ini adalah perayaan untuk orang Tionghoa, Oh iya. tetapi yang unik adalah pada saat Japajoka Cap Berbaur, Gomeh, ya. orang udah nggak lihat ini, malah hampir tidak kelihatan yang mana Tionghoa mana bukan. Karena pemikiranku saya nih Bu, kalau acara seperti itu kupikir kegiatannya di orang Tionghoa ini pasti itu kegiatan-kegiatan kayak ada tariannya Tionghoa pasti. Tidak ada kepikiran di pikiranku bahwa ada ini tarian kayak tari Sulawesi Selatan atau mungkin ada kuliner-kuliner tradisionalnya Makassar. Itu pikiranku. Yeah. Ternyata saya salah berpikir gitu ya. Oke. Nah kira-kira nih apa ini tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penyelenggaraan perayaan Cap Gomeh di Makassar? Bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut dan mengubahnya menjadi peluang ini Bu? Tantangannya sebenarnya sih nggak terlalu banyak terlalu tantangannya banyak, ya, Ji. karena memang acara ini kita buat untuk semuanya, untuk masyarakat pasti mendapat banyak respon positif dari masyarakat juga, khususnya sangat didukung oleh pemerintah. Kami sangat terbantu dengan pemerintahan karena pastinya ya, pertama kita menggunakan fasilitas umum. Iya. Perlu ada pengamanan selain dari pemerintah, dari kepolisian, dari TNI juga semuanya turun tangan di situ, berbaur bersatu semuanya. Jadi justru dukungan saling dukung di sini bisa terjadi di event ini, saling support, nggak melihat lagi ini event siapa. Betul sekali. Jadi ini udah menjadi milik kita bersama di Kota Makassar. Sebenarnya begitu. Jadi harus ada memang kerjasama begitu dari pihak kepolisian dan pihak dari manapun gitu ya. Betul. Penting yang namanya tim kerja gitu, teamwork ya. Iya. Oke. Nah ini kalau kita baru mengudahkan ada jalan sehat bersama. Nah tahun ini habis dari jalan kita udah meningkat menjadi lari. Iya. Jadi nanti akan ada heritage run. Heritage run ini kita mengajak
warga masyarakat Makassar untuk bisa lari di sekitar daerah pecinan, menyaksikan bangunan-bangunan tua bersejarah gitu yang pastinya mungkin ada beberapa orang yang mungkin tinggalnya daerah-daerah Antang atau apa nggak pernah ada di situ. Saya gitu. daerah Antang. Jadi pasti jarang Ki lewat di situ Iya kan. iya benar betulan. Iya, Saya tuh jarang sekali lewat di situ. Padahal itu menarik sekali, kita bisa nanti berkeliling di daerah pecinan, melihat kelenteng, melihat Iya, ada iya. peninggalan bangunan-bangunan tua gitu, seperti itu di Jadi, Heritage Run ini. Jadi nanti ini rangkaian acaranya ini secara garis besar yang kita tahu ini apa saja nih rangkaian acaranya dari Cap Gome ini? Nah, di hari pertama itu yang pasti di pembukaan kita di sekitar jam 3:30 kurang lebih kita akan ada karnaval budaya. 3.30 itu sore? Sore, oke. Iya, ada karnaval budaya. Karnaval budaya itu terdiri dari beberapa barisan, ada barisan NKRI yang ada marching band-nya, ada pembawa benderanya, terus ada barisan Bhinneka Tunggal Ika namanya. Yes. Di barisan itulah percampuran budaya, ada yang pakai baju Chongsam, ada yang pakai baju Bodo, ada pakai baju Mandar dan sebagainya. Karnaval gitu ya? Iya betul. Nah, di barisan selanjutnya itu ada namanya barisan prosesi Cap Gome. Itu akan ada kita bawa mengarak dewa dari vihara Istana Dewi Kuang Im. Ada sekitar 15 kio yang akan dibawa. Itu akan dibawa oleh sekitar 300-an orang. Wih, banyak ternyata pesertanya ya. Nanti terus di belakangnya akan ngikut ada barisan dari sponsor, prinsipal, lalu akan ada barisan kebersihan yang cinta lingkungan. Nanti yang paling belakang akan ada bersih-bersih sampah gitu, intinya gitu. Ada karnaval, ada. Iya, jadi habis karnaval itu, terus hari Minggu yang saya bilang tadi ada Hasamitra Heritage Run, itu di Minggu pagi. Lalu kita juga ada kompetisi barongsai dari Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Fobi. Itu mendatangkan tim-tim barongsai dari luar Makassar. Lalu kita ada pertunjukan barongsai tonggak. Juga akan ada di karnaval itu akan ada 20 ekor barongsai. 20 ekor berinteraksi secara barongsai. langsung. Wih. Yang biasanya saya cuma lihat itu cuma berapa barongsai Ji. Benar, ini paling 20. banyak kan 2 atau 4 ya. Benar betul. Ya, ternyata 20 ya. Ya, akan Wih, ada seru 2 ternyata. barong naga. Nah, pokoknya seru lah ini karnavalnya ini. Nanti akan lewat di Jalan Sulawesi, terus sampai Tentara Pelajar, muter di Nusantara, masuk kembali ke Sulawesi. Jadi berapa kilo itu? Pendek gini, Pendek. 2 kilo. 2 kilo. Iya, jadi pokoknya warga Makassar, khususnya pendengar RRI harus ada di situ tuh. Berarti Tanggal dapat juga 8. door prize, ada pengundian door prize-nya itu. Kalau itu enggak ada, itu Oh, kan enggak ada. menonton. Untuk happy gitu ya. Betul, iya, Oke. merasakan euforinya. Terus kita merasakan di euforia. Minggu malam, Bu, Minggu malam itu apa tuh, Bu? ada Rituan Sau. Ada Rituan Sau. Iya, Iya. betul. Jadi- Artis yang lagi fenomenal. Betul, jadi mari kita datang semuanya. Artis yang kayaknya lagi viral kini, Rituan Sau lagi ini. Oke. Tapi memang itu yang namanya itu kolaborasi itu memang itu sangat penting sekali nih, Bu, supaya orang dia bilang, oh bukan khusus untuk acaranya Tionghoa. Jadi ini bisa masuk siapapun itu bisa masuk. Yang penting harus kita tertib begitu. Betul. Ya. Oke, Bu, sebelum kita lanjut obrolan kita di obrolan seni dan budaya ini, kita dengarkan dulu lagu, Budi. Yeah. Oke. Petaka judi online. Perjudian online mulai marak di Indonesia sejak pandemi COVID-19. Melalui judi online, uang bisa didapatkan tanpa membutuhkan modal yang banyak. Masyarakat yang terkurung dengan pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar akhirnya merasa jenuh dan bosan. Permainan yang menggunakan akses internet dan media elektronik sebagai perantara ini tidak hanya ramai dimainkan oleh masyarakat, tapi juga dari kalangan mahasiswa. Dikutip dari RRI Bandung, seorang mahasiswa psikologi Universitas Islam Bandung mengatakan bahwa beberapa temannya sempat mencoba bermain judi online.
Bahkan salah satunya kecanduan hingga menggadaikan laptopnya untuk membayar depo. Judi online yang sangat merugikan ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar segera dibasmi. Kompas.com baru-baru ini mengabarkan bahwa seorang pria yang berprofesi sebagai ojek online di Semarang ditemukan gantung diri di rumahnya akibat judi online. Menurut keterangan sang istri, sebelumnya suaminya sudah 3 kali melakukan percobaan bunuh diri yang berhasil digagalkan. Sebelum berhasil bunuh diri, korban juga bahkan menggadaikan sertifikat rumah untuk judi online. Pemerintah harus memberikan edukasi mengenai bahaya judi online. Terdapat pula kerugian lain bermain judi online yang itu meningkatnya kriminalitas yang membahayakan orang lain untuk memenuhi kebutuhan perjudian, gangguan terhadap hubungan sosial dengan keluarga dan teman karena terlalu fokus dalam perjudian, mengganggu fokus terhadap kinerja dan pelajaran yang akan berdampak bagi masa depan dan pendidikan serta karir. Terakhir, permainan judi mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal ilegal untuk mendapatkan uang. Judi online menghancurkan masa depan seseorang yang masih panjang, karena harus berakhir akibat utang yang menumpuk dan tekanan yang tak henti. Selamatkan masa depan, jauhi judi online yang membawa kegelapan. Sistem pinjol ini tidak menggunakan jaminan yang sulit. Untuk melakukan pinjaman, pemohon terlebih dahulu mengajukan pinjaman pada aplikasi dengan mengisi data diri, nomor telepon, jumlah pinjaman, dan nomor rekening bank pribadi. Pinjol mulai marak di Indonesia pada tahun 2016. Faktor-faktor yang mendorong munculnya pinjol adalah rendahnya penetrasi kartu kredit di Indonesia. Kemudian munculnya peraturan OJK nomor 77-POJK.01-2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Awalnya, pinjol lebih banyak digunakan untuk membantu usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal. Namun, seiring dengan perkembangannya, pinjol juga mulai digunakan oleh masyarakat umum untuk berbagai keperluan seperti konsumsi, pendidikan, dan kesehatan. Perkembangan pinjol di Indonesia cukup pesat. Hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai perusahaan peminjaman online dan banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa pinjaman online. Perkembangan pinjaman online ini juga ditandai dengan munculnya perusahaan pinjaman online yang ilegal. Terdapat beberapa kerugian pinjaman online di perusahaan ilegal. Pertama, perusahaan tersebut tidak memiliki lisensi, biasanya menawarkan pinjaman dengan syarat dan bunga yang tidak sesuai dengan aturan. Kedua, data pribadi dapat diakses jika pemohon tidak segera melunasi tagihan utang. Ketiga, bunga tinggi saat penagihan yang tidak diketahui pemohon. Keempat, penagih agresif yang terkadang mengancam pemohon. Kelima, penyembunyian informasi penting yang dapat menyebabkan kesalahpahaman atau penipuan. Sepanjang tahun 2023 ditemukan sebanyak 25 orang bunuh diri karena pinjol, bank keliling, dan bank emok atau yang dulu sering dikenal sebagai rentenir. Jumlah tersebut merupakan jumlah tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Kasus bunuh diri tersebut sangat mencemaskan dan menjadi pertanda bahaya bagi pemerintah, otoritas, dan pelaku usaha untuk mengambil tindakan dalam pencegahan hal tersebut. Waspadalah dengan pinjaman online. Kemudahan dalam proses pengajuan dapat berakibat buruk di masa depan. Bijaklah sebelum meminjam. Disabilitas bukanlah batasan, melainkan sebuah perspektif. Kita seringkali menganggap seseorang dengan disabilitas sebagai berbeda, tetapi sebenarnya perbedaan itu justru dapat memperkaya kehidupan kita. Banyak inovasi teknologi dan metode pengajaran berasal dari kebutuhan khusus mereka yang hidup dengan disabilitas. Dengan mengadopsi pendekatan yang inklusif, misalnya anak-anak dengan disabilitas belajar bersama anak-anak non-disabilitas dalam lingkungan pendidikan yang sama. Kita tidak hanya memberikan kesempatan
memberikan kepada mereka untuk berpartisipasi sepenuhnya, tetapi juga memperluas cara kita memahami dan menghargai keragaman. Di dunia yang semakin maju ini, penting bagi kita untuk membangun lingkungan yang mendukung, memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi. Fashion selalu menjadi bagian terpenting dari kehidupan generasi muda, khususnya Gen Z. Tapi, tahukah kalian bahwa tren fashion yang terus berubah cepat juga membawa dampak pada inflasi? Harga pakaian dan aksesoris cenderung naik seiring dengan permintaan yang tinggi akan gaya terbaru. Brand fashion seringkali merilis koleksi baru setiap musim, memicu hasrat belanja yang kuat di kalangan Gen Z. Ini membuat harga barang fashion menjadi tidak stabil, terutama untuk produk-produk yang viral atau dianggap must have. Untuk menghadapinya, Gen Z bisa mempertimbangkan untuk lebih selektif dalam berbelanja. Cobalah fokus pada item fashion yang berkualitas dan dapat dipakai dalam jangka waktu lama, atau bahkan mencoba thrifting, fashion import second, untuk menemukan gaya unik tanpa harus menguras kantong. Dengan begitu, kita bisa tetap fashionable sambil mengelola keuangan dengan bijak. Untuk mendorong pencegahan stunting perlu diketahui, nutrisi yang baik sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Makanan seimbang yang mengandung protein, karbohidrat, lemak sehat, vitamin, dan mineral seperti daging, ikan, telur, susu, sayuran hijau, buah-buahan, dan biji-bijian dapat mendukung perkembangan yang optimal. Makanan bersih dan aman sangat penting untuk mencegah infeksi dan penyakit yang dapat mempengaruhi penyerapan nutrisi. Karena itu, pengetahuan tentang gizi dan kesehatan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan anak yang sehat. Dengan pemberian makanan yang bergizi oleh orang tua dapat membantu mencegah stunting secara dini. Mari sama-sama mencegah stunting dengan perbaikan pola makan yang sehat. Nutrisi penting, cegah stunting sejak dini. Kemiskinan itu tantangan besar yang kita hadapi bersama. Masih banyak orang yang kesulitan buat sekedar bertahan hidup, apalagi berkembang. Nah, pengentasan kemiskinan bisa jadi solusi nyata kalau kita semua ambil bagian. Caranya, beri akses pendidikan yang berkualitas, buka lapangan kerja yang adil, dan pastikan layanan kesehatan bisa dijangkau semua orang. Kalau kita kerjasama, bukan cuma pemerintah, tapi juga masyarakat, kita bisa mengangkat mereka yang masih terjebak di lingkaran kemiskinan. Hasilnya, lebih banyak orang bisa hidup lebih baik, dan kita semua ikut merasakan manfaatnya. Sama cara kita obrolan seni dan budaya ya, dan kita masih membahas topik kita kali ini yaitu Imlek merayakan keberagaman dan inklusivitas dengan narasumber kita Ibu Susana SE Ketua Panitia Permabudi Japa Joka Cap Gomeh 2025. Iya, Bu Susana, kita lanjut lagi ya. Nah, ini kita membahas kaitannya dengan Imlek dengan SDGs. Nah, bagaimana perayaan Imlek dapat berkontribusi pada pencapaian SDGs ini, khususnya tujuan nomor 10, yaitu mengurangi kesenjangan. Nomor 11, kota dan permukiman yang berkelanjutan. Dan 16, perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat. Seperti apa nih kaitannya? Oke, jadi kalau berkaitan dengan SDGs ya, yes. Sustainable Development Goals ya, ini untuk yang berkaitan dengan kesenjangan sosial. Jadi kalau kita lihat biasanya menjelang Imlek akan vihara, kelenteng, dan mungkin yayasan-yayasan sosial Tionghoa pada khususnya itu pasti mereka akan melakukan kegiatan bakti sosial, gitu. Jadi banyak yang mungkin berbagi sembako atau berbagi ampau juga ada gitu. Ini sebenarnya apa? Lambang untuk sharing kegembiraan kepada mungkin
pada saat ini masih ada rekan-rekan yang masih kurang beruntung gitu. Jadi untuk mengatasi kesenjangan ini maka kita harus berbagi rezeki pada orang lain, seperti itu. Dan itu akan pasti ada di setiap menjelang perayaan Imlek. Oke. Lalu tentang pemukiman dan kota. Nah, kalau sebenarnya kalau melihat perkembangan Tionghoa dari dulu zaman dulu sampai sekarang. Sekarang ini orang-orang Tionghoa juga sudah bukan lagi seperti dulu ya, yang merasa takut dan terkungkung gitu. Benar. Seperti merasa tidak aman ketika harus berada di suatu komunitas yang bukan mayoritas mereka gitu. Kalau di zaman sekarang mah saya rasa orang udah nggak melihat hal itu. Betul. Mereka pun juga merasa tenang ketika mereka bukan hanya dulu kan kayak misalnya satu perumahan gitu ya isinya orang Tionghoa semua gitu, mereka nyaman. Sekarang sudah nggak seperti itu saya rasa. Semuanya sudah berbaur dimanapun gitu. Nah, terus kalau yang tentang perdamaian, keadilan dan inklusi yang kuat. Nah, ini saya rasa juga sekarang ini seperti perayaan Cap Gome ini, salah satu tujuannya adalah itu. Untuk kenapa kita ada kuliner, kenapa kita menghadirkan UMKM lokal, untuk apa? Ya untuk sama-sama bisa merasakan kemeriahan itu, mereka mendapatkan dampak dampak yang baik dari perayaan Imlek ini gitu, khususnya Cap Gome itu gitu. Ya kan jadi semuanya bisa merasakan manfaatnya. Betul. Gitu. Ya semuanya bergabung dalam sebuah perayaan harmonis, gitu, berbaur. Gembira bersama. Pokoknya tidak ada perbedaan gitu benar, ya. Nah, seperti itu. Nah, berbicara tentang angpao tadi sempat disebut nih angpao. Nah, ini angpao bagaimana nih ceritanya, filosofi dari angpao itu seperti apa ini? Karena biasa juga bertanya-bertanya, Kak, ini angpao sebenarnya apa, Kak? Maksudnya untuk apa gitu loh. Wah, ternyata ada isinya duit gitu. Nah, seperti apa bisa Ki jelaskan ini Bu Susana? Ya, kalau angpao ini ya, jadi angpao itu adalah namanya artinya kantong merah gitu, kantong merah atau bungkusan merah. Nah, ang itu kan merah, pao itu bungkusan gitu, bungkusan merah. Oh begitu. Ya, zaman dulu diberikan kepada anak-anak kecil sebenarnya sebagai lambang untuk kemakmuran, usia panjang, kesehatan seperti itu. Jadi orang-orang yang tua yang sudah menikah mereka memberikan ini kepada anak kecil. Berharap dengan doa sebenarnya, doa untuk mereka bisa beruntung, selamat, usia panjang seperti itu. Jadi tapi sekarang sudah berkembang nih. Biar orang tua dikasih tahu yang namanya angpao gitu. Iya, jadi sebenarnya karena maknanya itu sebenarnya bermakna keselamatan, kesehatan gitu. Jadi sekarang nih anak-anak justru kan yang sudah menikah itu nggak akan dapat ampau lagi dia. Karena dia sudah menikah, dia memberikan ampau pada anak-anak yang belum anak-anak dan orang yang belum menikah. Jadi kalau dia sudah menikah, biasanya kami sekarang selain memberi pada anak-anak, kami juga akan memberi pada orang tua sebagai bentuk balas budi, juga sebagai bentuk doa kami untuk orang tua kita untuk bisa usia panjang, keselamatan seperti itu. Seperti itu ya, karena biasa di angpau itu ada tulisan-tulisannya. Betul. Gitu loh. Nah, itu tulisannya ya. Oh, tulisannya itu adalah doa ternyata. Ya, betul. Biasanya tulisannya apa bacanya itu, doanya seperti apa itu? Iya kan, makanya sama seperti ketika kita memberikan selamat Imlek gitu. Orang biasa bilang kan Sinien Kuai Le. Sinien Kuai Le itu tahun baru membahagiakan gitu kan. Wan Seruyi, semoga sehat. Terus Nin Yen Yui, selalu setiap tahun ada rezeki gitu. Ya, kurang lebih itu. Seperti itu ya. Jadi tulisan yang ada di angpau, kalau kita tidak tahu itu bacanya ya sahabat budaya, sudah ada informasinya bahwa itu adalah merupakan suatu doa gitu, doa kebaikan ya untuk semuanya. Bisa Tommy sekarang Mbak Dewi, dia search di Google Translate. Search di Google. Oke. Nah, kira-kira nih kalau terkait dengan contoh praktik yang baik, adakah contoh-contoh praktik baik dalam perayaan Imlek yang telah berkontribusi pada pencapaian SDGs ini? Ya itu tadi salah satu prakteknya sebenarnya yang dilakukan oleh Wihara, Kelenteng dan sebenarnya melakukan bakti sosial. Bakti sosial, oke. Berbagi rezeki.
kepada teman-teman yang masih kurang beruntung pada saat itu. Nah, itu salah satu praktik baik. Pada saat biasanya sebelum Imlek juga semua keluarga akan berkumpul. Semua keluarga berkumpul untuk ya merayakan itu dengan kebersamaan, menjalin tali silaturahmi. Kalau yang anaknya mungkin udah besar kerja dan sebagainya, ada yang di luar kota dan di luar negeri bahkan, nah mereka berkumpul pada saat itu gitu kan. Terus kita berkunjung juga ke orang lain gitu. Mungkin orang-orang yang selama ini jarang kita temui kan karena kesibukan masing-masing buat kita jarang berinteraksi. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini kalau berbicara tentang peran pemuda, bagaimana peran pemuda dalam melestarikan tradisi Imlek dan mengembangkan inovasi-inovasi baru ini, Bu? Nah, ini kan sekarang memang yang namanya generasi Gen Z yang sekarang ya. Memang masih merasa agak jauh dengan tradisi. Makanya kita khususnya di perayaan Cap Pajoka Cap Gome ini perayaan yang memang diset juga untuk segala macam usia dan kita melibatkan banyak pemuda dan pemudi Tionghoa khususnya untuk mengisi acara-acara. Jadi mereka anak-anak sekarang kan kalau mereka tidak terlibat sendiri di dalam suasana itu, mereka akan tidak merasa bahwa Imlek ini sesuatu. Yang hanya yang mereka tahu hanyalah kalau setiap Imlek saya terima ampau gitu misalnya gitu kan. Itu yang setiap Imlek saya. Benar. Dan mereka nggak tahu ini apa manfaat lebih besarnya gitu. Nah, dengan mereka kita memberi peluang kepada pemuda-pemudi Tionghoa khususnya untuk bisa ikut kontribusi di perayaan Cap Pajoka itu. Mereka merasakan ada hal baik yang mereka lakukan, mereka laksanakan. Misalnya pakai baju congsam, ikut di karnaval atau menjadi panitia dan sebagainya. Kan harus yang jadi panitia ini memang harus anak-anak muda anak-anak muda gitu ya. Betul. Secara ini biar lebih lincah gitu ya. Betul sekali Mbak Dewi. Karena kalau misalkan tuh orang baru jadi panitia biasa kodong nah lupa sudah mian lupa harus diselesaikan lupa Kak. Seperti itu terjadi. Oke. Nah, apa ini kalau berbicara tentang visi untuk perayaan Imlek di masa depan, bagaimana ini narasumber ini kita melihat ini masa depan perayaan Imlek di Makassar ini, Bu Susana? Sekarang ini memang banyak bergeser ya, karena kan orang zaman sekarang butuh maunya praktis. Di tengah kesibukan semua sekarang kadang-kadang udah nggak sempat kumpul, hanya berkirim pesan WhatsApp, sudah tidak berjabat tangan, tidak ada ketemu-ketemu. Sekarang kirim salamnya lewat WhatsApp. Jadi nggak lama nanti orang melahirkan lewat WhatsApp. Sekarang orang ampau juga sekarang mungkin nanti tinggal sedia barcode aja ya. Sudah nggak dalam bentuk ampau lagi berarti ya. Berarti aduh. Kalau memang sedikit bergeser sudah. Benar. Tapi yang namanya budaya setiap ini sepanjang masa sebenarnya akan terus beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang terjadi gitu. Jadi akan ada aja yang namanya mungkin sedikit bergeser caranya, tetapi maknanya tetap seperti itu. Gitu. Ya mungkin nggak apa-apalah tidak bersalaman mengucapkan selamat Imlek, tetapi minimal tapi tetap terjalin komunikasinya. Betul. Gitu. Kan ada juga itu waktu lain itu bisa ketemu. Kalau memang dia berhalangan datang gitu untuk bertemu. Seperti itu. Nah, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk mendukung perayaan Imlek yang lebih inklusif nih? Tentunya mari kita sama-sama memanfaatkan momen ini. Kan tadi maknanya silaturahmi. Iya, gitu. Benar. Ya, mari kita khusus orang Tionghoa membuka pintu untuk siapapun yang mau datang mengucapkan selamat, sama-sama menikmati mungkin kue yang tersedia sambil berbincang-bincang. Berbicara tentang kue andalannya Tionghoa itu apa itu deh? Pasti enak ya.
Ada nih yang namanya kue dodol, Oh, kue dodol. Cina. Oh iya, enak itu ya. Iya, itu manis, gurih gitu. Iya, enaknya. Itu melambang biasanya kalau mau Imlek kan harus makan yang manis-manis Iya, iya, gitu. iya. Makanya kenapa biasa juga ada sajian manisan. Iya, iya. Biasanya. Nah, itu untuk melambangkan bahwa kita memasuki tahun baru harus dengan semangat baru, semuanya dengan hal yang manis-manis. Manis-manis. Gitu. Iya, iya, iya. Sama di kue tradisionalnya Bugis Makassar. Kue Cucurubaya itu manis-manis. Iya, banyak juga kan di Makassar ya kue panganannya Ya, manis-manis panganannya, ya. benar, Makanya benar. orang Makassar semuanya manis-manis kan. Iya, ya, betul. Ya, jadi yang dilakukan masyarakat juga ini perayaan Imlek yang seperti apa ini untuk mendukung perayaannya ini yang supaya lebih inklusif Ki, begitu. Ya itu tadi saling berkunjung. Saling berkunjung, berkunjunglah. iya, saling berkunjung begitu ya. Berkunjunglah, bertamulah ke teman-teman yang merayakan. Yang teman-teman yang merayakan bukalah pintu. Jadi bisa terjadi interaksi yang tidak ada perbedaan sama sekali. Iya, jadi pada jangan saat Ki itu. putus namanya silaturahmi ya. Kalau misalkan masyarakat Tionghoa lagi merayakan perayaan, datang Ki berkunjung. Pokoknya banyak sekali manfaatnya itu kalau datang Ki berkunjung silaturahmi. Karena itu manfaat dari berkunjung juga silaturahmi itu memperpanjang Ki umur Bede. Betul. Kalau di Tionghoa bagaimana kepercayaannya kalau silaturahmi itu? Oh, itu Memperpanjang juga umur. justru kalau umur kan itu melambangkan karena umurnya panjang makanya kenapa kita bisa bertemu. Iya. Kalau umurnya kalau nggak panjang umur kan Tidak pasti nggak ketemu. Iya betul. Iya. Oke, nah bagaimana ini peran pemerintah dalam melestarikan tradisi budaya Tionghoa? Seperti apa perannya pemerintah ini yang kita tahu ini? Nah, pemerintah ini kan tugasnya memfasilitasi gitu. Jadi kami sebagai warga Tionghoa tentunya kalau mau difasilitasi maka haruslah bergerak gitu. Nah, salah satunya gerakan kita adalah membuat festival event Japa Joka Cap Gome ini. Dan sampai saat ini selama 20 tahun pemerintah tuh sangat mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan event ini. Setiap tahunnya sama sehampir yang terlibat di dalam situ tuh dinas-dinas, banyak dinas dari dinas pariwisata, budaya, Itu hadir semua kan? iya, olahraga, semuanya berkolaborasi di situ. TNI, Polri, camat, lurah, gitu, warga setempat, semuanya kolaborasi di situ. Jadi kami sebenarnya sangat berterima kasih pada pemerintah atas dukungan dan supportnya yang sangat besar untuk mensukseskan acara ini. Iya, luar biasa ya. Pokoknya kolaborasi yang luar biasa itu penting sekali gitu ya. Oke, nah apa ini pesan yang kita ingin sampaikan nih Bu Susana? Ini terkait kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga keragaman budaya dan toleransi. Silakan. Oke, baik. Jadi untuk seluruh pendengar RRI Pro 4, tentunya kami sebagai panitia Japa Joka Cap Gome ini sangat berharap bahwa semua masyarakat, lapisan masyarakat bisa ikut menikmati suasana Imlek ini melalui perayaan Japa Joka. Jadi datanglah nanti pada saat tanggal hari Sabtu Minggu 8-9 Februari di sepanjang Jalan Sulawesi untuk sama-sama merasakan euforia perayaan Imlek ini. Gitu. Terus khususnya juga untuk orang-orang Tionghoa juga jadikan momen ini untuk sama-sama turun bermasyarakat, bergaul, berinteraksi gitu di situ gitu. Nah, untuk teman-teman juga ini kan nanti perayaan Japa Joka Cap Gome itu setelah Imlek gitu. Nah, sebelumnya kan di tanggal 29 ini Imleknya kan di tanggal 29. Iya. Pada saat itulah kita sama-sama berkumpul keluarga besar juga saling berkunjung ke keluarga lain, ke teman, handai taulan gitu. Sama-sama buka pintu, buka hati, juga paling penting buka hati untuk yang namanya permusuhan mungkin atau apa janganlah ada permusuhan. Ditinggalkan untuk sama-sama memasuki tahun yang baru dengan semangat baru dan harapan yang baru. Seperti itu. Oke. Nah, satu lagi nih sebelum kita menutup kebersamaan kita, bagaimana cara menjaga kelestarian budaya Tionghoa ini di tengah arus globalisasi nih, Bu Susana? Pertama kita harus melaksanakan. Jadi tapi untuk melaksanakan kita perlu memahami ya. Nah, sekarang banyak sekali mungkin anak muda juga sekarang sudah mulai
sedikit belajar tentang budaya Tionghoa gitu. Entah mendengarkannya dari YouTube atau dari podcast gitu. Nah, dengan mereka paham, mereka tahu-taunya bisa, oh iya begini saya mau melaksanakan kalau begitu, karena maknanya baik, maknanya adalah kebersamaan, menjaga kekeluargaan. Jadi harus dilaksanakan untuk bisa terus melestarikan budaya ini. Jangan sampai budaya ini, budaya baik khususnya bagaimana kita menghormati orang yang lebih tua gitu. Kita datang berkunjung, kan biasanya kalau Imlek kita berkunjung ke rumah orang yang lebih tua. Betul. Dalam keluarga itu misalnya kalau masih hidup orang tua, bapak ibunya, kita pasti ke rumah bapak ibu. Kalau udah nggak ada bapak ibu, kita pasti ke rumah kakak yang tertua. Iya, Jadi benar. itu makna itu harus dilaksanakan terus gitu, supaya budaya ini tuh terus hidup di dalam keseharian kita sebenarnya seperti itu. Jadi nilai-nilai yang ada itu perlu kita lestarikan dengan cara kita melaksanakannya dalam keseharian kita. Oke, baik Bu Susana, karena kita udah di penghujung acara nih, jadi kita harus tuntaskan sampai di sini untuk kebersamaan kita di program acara obrolan seni budaya. Semoga informasi yang sudah dihadirkan dari Bu Susana ini bisa memberikan manfaat untuk sahabat budaya yang saat ini mendengarkan program acara Pro 4 RRI Makassar di obrolan seni budaya. Jadi sekali lagi 89 itu acara Tionghoa, tapi bukan untuk Tionghoa aja yang datang ya. Pokoknya ini kolaborasi 4 etnis, datang mau ke orang Bugis, mau ke orang Makassar, Mandar, Toraja, bisa untuk berkunjung ke sana di acara Cap Gome, Cap Gome 2025. Daripada penasaran Meki, pokoknya sekali lagi datang Miki sana, karena sudah tadi diinformasikan jam berapa dimulai, dari jam 15.30 itu sudah dimulai Mi. Oke, kalau begitu Bu Susana ya, terima kasih karena sudah jalan-jalan di RRI Pro 4 Makassar ya. Sama-sama. Oke, sampai jumpa, makin sukses selalu Bu Susana acaranya ya. Oke, ketemu kita ya nanti. Oke, kita ketemu nanti. Dadah.